Oke, baiklah kita mulai materi pertemuan yang keempat terkait angin dan pembangkitan gelombang. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait angin, kemudian bagaimana angin ini membangkitkan gelombang ya. Jadi materi kita adalah angin dan pembangkitan gelombang. Nah, kalau kita bicara gelombang, sebenarnya gelombang di laut itu pemicunya banyak ya, yang menyebabkan terjadinya atau eh, bangkitnya gelombang ya di laut dalam, kemudian yang menjalar ke pantai, itu sebenarnya bisa banyak faktor yang menyebabkan. Bukan hanya angin ya, bisa karena ada longsoran di tengah lautan sehingga terjadi pergerakan massa air laut. Bisa juga karena ada eh, apa namanya eh, dislokasi ya dasar laut sehingga menyebabkan lonjakan muka air laut yang lama-kelamaan menjalar ke pantai ya, dan banyak ya banyak hal-hal lain yang bisa membangkitkan gelombang. Tetapi di dalam pembahasan kita khususnya di bidang teknik sipil, dalam hal ini pelabuhan ya, mata kuliah pelabuhan, kemudian juga bangunan-bangunan pantai lainnya yang kita pelajari di sipil, itu gelombang yang kita maksud ya, gelombang yang bangkit itu adalah gelombang yang dibangkitkan oleh angin ya. Jadi kita fokuskan pada uh, gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Nah, sehingga terlihat jelas bagaimana angin ini punya peranan yang sangat penting di dalam uh, kita merencanakan bangunan-bangunan pantai, termasuk pelabuhan ya. Kalau kita bicara angin ya, banyak sekali uh, apa namanya pengaruhnya kalau kita bicara eh, pelabuhan ataupun bangunan pantai lain. Pertama, tentu yang pertama dia membangkitkan gelombang. Nah, kemudian yang berikutnya dia menyebabkan adanya tekanan-tekanan pada eh, kapal ya. Kapal yang sedang berlayar, kapal yang sedang bersandar di dermaga itu semua mendapat pengaruh daripada angin. Kemudian juga menyebabkan arus dan lain sebagainya ya. Nah, jadi angin ini sangat penting sehingga pada pertemuan hari ini kita akan secara spesifik membahas terkait dengan angin, mulai dari apa sebenarnya angin ya, kita mengenal terlebih dahulu bagaimana angin dan lain sebagainya. Oke, jadi angin ini adalah sirkulasi udara yang sejajar permukaan bumi. Kemudian, kenapa angin bisa terjadi? Karena adanya perbedaan tekanan udara yang timbul akibat perbedaan temperatur. Angin ini sangat penting kita perhitungkan, khususnya di dalam perencanaan pelabuhan, karena yang pertama angin menimbulkan tekanan ke badan kapal, ya, yang saya sampaikan tadi. Baik saat kapal itu sedang berlayar di alur pelayaran ataupun memasuki kolam pelabuhan, itu mendapat pengaruh daripada angin. eh, dan juga ketika dia sudah sandar di dermaga ya. Makanya kenapa ada tali tambat ya yang mengikat kapal itu bukan hanya untuk menahan pergerakan kapal akibat gelombang, tapi juga akibat tekanan angin yang terjadi ke badan kapal. Kemudian juga angin ini berpengaruh ke bangunan-bangunan pantai ya, salah satunya bangunan-bangunan pelabuhan. Nah, itu jadi angin sangat penting. Kemudian juga angin ini menimbulkan arus ya dan gelombang ya. Jadi gelombang yang terjadi itu diakibatkan oleh angin ya. Jadi angin itu bertiup secara terus-menerus di atas permukaan laut sehingga menyebabkan terjadi gesekan dengan permukaan laut ya, menimbulkan gesekan yang lama-kelamaan air laut ini beriak ya, membentuk riak-riak ya akibat angin yang lama-kelamaan ketika dia menjalar mulai membentuk gelombang.
jadi menimbulkan arus dan gelombang yang sangat berpengaruh terhadap jalannya kapal kalau kita berbicara terkait pengaruh angin di bidang perencanaan pelabuhan. Nah, sedikit kita bahas ya untuk mengenal, untuk memberikan pemahaman kita. Sebenarnya angin ini ada macam-macam ya. Uh, Ada angin lokal ya. Tapi ini saya tidak perlu bahas terlalu panjang karena ini hanya sedikit memberikan gambaran kepada kita ya. Ada angin lokal ya. Uh, Kemudian juga ada angin global atau angin musim. Angin yang berubah-ubah. Ya, silakan adik-adik boleh baca ini di slide. Bagaimana yang dimaksud dengan angin lokal, bagaimana yang dimaksud dengan angin global, dan angin yang berubah-ubah. Nah, ini eh, kita juga mengenal ya angin musim barat. Itu biasanya terjadi pada musim hujan. Itu biasanya Desember, Januari, Februari, dan itu bertiup dari arah barat laut. Nah, tetapi tentu sekarang kita juga sudah mengalami yang namanya perubahan iklim ya. Itu semakin terasa sehingga terkadang waktu-waktu dulu yang eh, apa namanya menjadi eh, sudah sudah berulang-ulang terjadi ya sehingga bisa disimpulkan bahwa angin musim barat itu terjadi pada musim hujan yaitu Desember Januari itu mungkin saja hari ini dan di masa-masa yang akan datang itu terjadi perubahan ya. Nah, tetapi eh, sebenarnya eh, ketika kondisinya eh, tidak ini ya tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim ya masih masih seperti inilah kira-kira ya. Musim hujan itu di bulan Desember, Januari, Februari. Dan pada saat itu angin yang bertiup adalah angin musim barat. Artinya dia berasal dari arah barat laut. Nah, kemudian kita juga mengenal itu angin musim timur ya, yang terjadi ketika musim panas atau musim kemarau ya. Itu biasanya di bulan Juli, Agustus, September, di mana dia bertiup dari arah barat daya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada eh, pengukuran angin ya. Jadi angin ini bisa diukur. Alat pengukur angin itu namanya anemometer. Nah, biasanya pencatatan angin ini dilakukan selama 10 menit setiap 1 jam ya. Jadi eh, eh, pengukuran angin atau pencatatan angin itu tiap 1 jam diukur durasinya selama 10 menit ya. Angin yang diukur itu kita ambil selama 10 menit setiap 1 jam. Nah, apa parameter angin yang diukur? Nah, yang biasanya diukur dan yang paling penting untuk digunakan ketika kita mau melakukan peramalan gelombang itu adalah kecepatannya dan arahnya ya. Jadi kecepatan angin itu satuannya biasanya dalam knot, biasa juga dalam meter per sekon ya. Kemudian juga arahnya ya dari arah mana, apakah dari arah barat, dari arah utara dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kita akan punya sekumpulan data eh, angin di mana eh, kita bisa lihat kecepatannya berapa dan dari arah mana. Sehingga nanti kalau sudah ada sekumpulan data, kemudian kita ingin menampilkan ya, menampilkan apa eh, presentasi kejadian angin ya, baik itu yang memperlihatkan kecepatan dan arahnya, itu bisa kita gunakan software yang namanya WinROS ya. Jadi dengan software WinROS itu kelihatan ya bentuknya seperti bunga mawar ya. Jadi ada dari arah mata angin, semua mata angin utara, timur, timur laut, barat dan semuanya. Makanya bentuknya seperti bunga mawar ya.
karena dia memvisualisasikan eh, apa namanya angin itu datang dari arah mana saja, kemudian masing-masing arah itu berapa kecepatannya, ya seperti itu. Makanya bentuknya presentasi dengan windrose itu seperti bentuk bunga mawar nantinya. Nanti akan kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan windrose. Nah, eh, parameter angin ini nanti penting kita masukkan di dalam perhitungan ketika kita melakukan peramalan gelombang ya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa eh, gelombang yang akan kita tinjau ya di dalam perencanaan pelabuhan maupun perencanaan bangunan pantai di bidang teknik sipil itu adalah gelombang yang ditimbulkan atau dibangkitkan oleh angin. Nah, sehingga kalau kita mau punya data gelombang, ya, yang mana biasanya data gelombang itu sulit kita dapatkan, ya, dan juga sangat sulit kita ukur langsung tinggi gelombang di lapangan, maka kita lakukan yang namanya peramalan gelombang, ya. Jadi kita melakukan pendekatan, meramalkan parameter gelombang, baik itu tingginya maupun periodenya, ya periode gelombang pada suatu lokasi dengan menggunakan bantuan data angin karena yang membangkitkan gelombang angin ya. Jadi bisa eh, dibilang ang- arah angin datang dari mana yang dominan. Nah, itu juga arah datang gelombang yang dominan karena angin itu yang membangkitkan gelombang sehingga ketika kita butuh data gelombang, kita ramalkan dengan bantuan data angin ya. Itu namanya peramalan gelombang. Dan parameter angin yang kita butuhkan di dalam perhitungan peramalan gelombang salah satunya adalah kecepatan dan arah angin ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga pengukuran angin ya. Itu bisa kita lihat dengan skala Beaufort ya. Jadi kalau misalnya eh, apa namanya? Jadi ini skala Beaufort sudah paten ya. Jadi kecepatan angin ini diperkirakan berdasarkan tanda-tanda alam, baik yang di darat maupun di laut. Kemudian dicocokkan dengan skala Beaufort yang sudah paten ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya anemometer ya, kemudian kita sedang berdiri di pinggir laut misalnya, terus kita merasakan hembusan angin, tanda-tanda alam yang terjadi kita merasakan di diri kita, kemudian kita melihat di sekitar, di pohon-pohon, di mana. Nah, itu bisa kita rasakan, kemudian kita lihat dengan skala Beaufort, kira-kira ini angin yang terjadi berapa kecepatannya, ya, berapa kecepatannya. Nah, itu ada di skala Beaufort, seperti itu. Bentar mungkin akan kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan skala Beaufort. Nah, kemudian presentasi data angin atau penyajian data angin itu tadi yang saya sampaikan bisa kita gunakan yang namanya windrose ya. Mawar angin karena memang nanti bentuknya seperti bunga mawar yang menunjukkan arah-arah angin dari berbagai penjuru mata angin dengan kecepatannya. Nah, ini skala Beaufort ya. Jadi ada kecepatannya, kemudian ada tekanannya ya. Eh jadi kalau misalnya eh, angin terasa pada wajah, kemudian daun ringan bergerak, ya itu kira-kira angin sangat lemah, kecepatannya kira-kira 4 sampai 6 knot dan seterusnya ya. Nah, ini kira-kira skala Beaufort. Nah, jadi V itu adalah kecepatan angin. Dalam skala Beaufort satuannya adalah knot, kemudian P adalah tekanan angin ya. Satuannya tentu kilogram per meter persegi. Karena kita tahu tekanan adalah gaya dibagi luasan permukaan. Oke, eh ini juga masih Beaufort ya. Nah, ini adalah contoh pencatatan angin yang dari hasil pengukuran ya. Jadi dilakukan tiap jam ya, tiap 1 jam ya. Jadi jam pertama, jam kedua dan seterusnya sampai 24 jam. Dan yang dicatat tadi parameternya adalah arahnya dan kecepatannya.
N itu north, ya berarti arahnya datang dari utara, kecepatannya 10,8 knot, ya. Eh, dan setiap satu ini itu diukur selama kurang lebih 10 menit tiap jam, ya. Jadi dari north, ya, berapa kecepatannya. Nah, nanti kita di sini di sebelah kanan ini cek, ya, arah apa arah arah dominannya dari mana, kemudian kecepatan maksimumnya berapa, terjadi pada jam berapa. Jadi ini kira-kira contoh pencatatan data angin yang diperoleh dari hasil pengukuran, ya. Ada northwest, ya. Ada C itu kalem, ya, berarti anginnya tidak bertiup, ya. Nah, kemudian ini contoh mawar angin windrows, ya. Jadi ada dari arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, ya. Kelihatan di sini bahwa yang dominan itu berasal dari barat laut misalnya. Dan kita bisa lihat juga dari tabulasi eh, yang muncul, ya. Biasanya di Windrows, aplikasi Windrows itu juga bisa kita lihat diagram mawar anginnya seperti ini, bisa juga kita lihat tabelnya dengan kecepatannya, ya. Jadi ini kecepatan 21 sampai 27 knot, 16 sampai 21 dan seterusnya. Arahnya ya dari sini, utara, barat laut. Ini juga contoh mawar angin, ya. Kalau ini kan dibuat manual, ya. Nah, ini adalah contoh windrows atau mawar angin untuk angin di perairan Makassar. Nah, ini angin yang sudah dikumpulkan atau diakumulasi dari gabungan rata-rata 20 tahun. Nah, ternyata angin dominan di Makassar, di perairan Makassar itu berasal dari barat laut. Ya, ini. Kelihatan ini dia dari barat laut. Kemudian ini kecepatannya ya sekitar 5,7 sampai 8,8 meter per sekon. Nah, kemudian ini gabungan dari seluruh data terbesar selama 20 tahun, ya. Nah, ini kan tadi barat laut. Kemudian ada juga sorry, barat daya, ya. Kemudian dari barat laut, kemudian dari barat. Yang dominan ya sekitar, jadi kira-kira yang dominan itu dari arah barat. Barat, barat daya, barat laut. Ya, kalau kita lihat ini, nah, itu rata-rata dari arah barat. Ya masuk akal karena kan pulau kita ini, kalau kita lihat itu ya memang mungkin yang dominan dari barat. Nah, kemudian di sini, ya, kita bisa lakukan apa namanya, data angin yang kita dapatkan dari hasil pengukuran itu kan harus kita koreksi, ya. Jadi data mentah, ya, data raw data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran angin atau yang kita dapatkan dari data sekunder, artinya kita ambil dari instansi misalnya BMKG atau misalnya dari online, ya. Itu data-data mentah, itu adalah data yang belum dikoreksi. Kenapa kita harus melakukan koreksi? Karena biasanya data-data mentah itu diambil eh, tidak di atas laut, ya. Biasanya diambil di darat, ya. Itu pertama. Rata-rata stasiun angin kan di darat, ya. Nah, jadi padahal yang membangkitkan gelombang itu adalah angin yang ada di atas laut. Nah, sehingga kita harus lakukan koreksi atau konversi data di darat menjadi data di laut, salah satunya. Kemudian juga terkadang data yang diambil data
yang diukur ya oleh stasiun itu diambil tidak pada ketinggian 10 meter ya. Mungkin di atas 10 meter, mungkin di bawah 10 meter ya. Dan kita harus lakukan koreksi untuk mendapatkan data angin pada ketinggian 10 meter. Kenapa? Ya banyak dari berbagai literatur sumbernya itu mengatakan bahwa ketinggian 10 meter itu yang paling angin itu tidak mendapat gangguan ya. Kalau dia di bawah 10 meter biasanya banyak gangguan, banyak distorsi dan lain sebagainya. Demikian pula kalau dia di atas 10 meter ya. Sehingga angin yang paling kondisinya tidak mendapat gangguan ya, mungkin sangat minim gangguannya itu yang berada di ketinggian 10 meter. Sehingga kalau misalnya data mentah yang kita dapatkan itu tidak pada ketinggian 10 meter, maka kita harus lakukan koreksi atau konversi data angin ke ketinggian 10 meter. Kemudian juga eh, apa namanya? eh, itu tadi ya tempat ya di darat, di laut dan lain sebagainya. Sementara akan kita lihat beberapa tahapan koreksi data angin ya. Ya, makanya ini ya beberapa rumus atau grafik yang memprediksi gelombang didasarkan pada kecepatan angin yang diukur pada ketinggian 10 meter ya. Nah, apabila angin tidak diukur pada elevasi 10 meter, maka kecepatan angin ini harus dikonversi atau dikoreksi pada elevasi tersebut. Nah, sehingga uh, dibuatlah suatu persamaan untuk mengkonversi atau mengoreksi kecepatan angin pada ketinggian 10 meter. Ya. Nah, untuk memudahkan hitungan dapat digunakan persamaan yang lebih sederhana, ya, yang mana persamaan itu tentu diturunkan dari sini. Ya. Distribusi kecepatan angin, ada pengaruh kecepatan geser, koefisien von Karman, dan sebagainya, yang mana kalau kita lihat itu rumit ya, makanya persamaan itu kemudian disederhanakan menjadi lebih sederhana seperti ini ya. Jadi U10, U ini adalah kecepatan ya. Jadi kecepatan itu kan kadang orang tulis V ya. Ah, bisa juga orang kita tulis U ya. Tapi U dan V itu sama kecepatan ya. Jadi kecepatan U ini 10 artinya pada elevasi 10 karena yang kecepatan yang kita ingin dapatkan itu adalah kecepatan angin pada elevasi 10 meter ya. Jadi U10 itu sama dengan kecepatan angin pada ketinggian aslinya ketika angin itu diukur. UY ya. Nah, jadi Y ini adalah ketinggiannya. Nah, tapi dalam hal ini Y yang untuk rumus ini itu adalah Y yang kurang dari 20 meter. Jadi misalnya dia 19 meter, 18 meter. Itu kan bukan 10 meter. Jadi tetap harus dikonversi ke 10 meter. Ataukah mungkin 7 meter ya. Atau 8 meter. Tetap harus dikonversi ke 10 meter. Nah, Y-nya itu adalah ketinggian di mana angin itu diukur. Jadi misalnya data angin yang kita peroleh adalah data angin yang diukur pada ketinggian 15 meter. Maka Y-nya di sini adalah 15. Ya. Jadi kecepatannya pada 15 meter itu berapa? Ini dari data mentah ya, raw data kecepatan. Kemudian dikali dalam kurung 10 dibagi dengan Y. Dalam hal ini misalnya tadi kita pakai ketinggian 15, maka Y-nya 15. Pangkat sepertujuh ya. Nah, nanti setelah kita masukkan ini, nah nanti kita bisa dapatkan berapa kecepatan pada elevasi 10 meter. Ya. Itu koreksi atau konversi yang pertama, yaitu koreksi elevasi. Ya. Nah, kemudian eh, bisa juga lagi kita lakukan konversi atau koreksi pengukuran di atas kapal ya. Nah, kadang ada angin yang diukur di darat ya. Kadang ada angin yang sudah diukur di laut tapi diukurnya dari atas kapal.
ya. Nah, itu juga harus dikoreksi, dikonversi karena angin yang menyebabkan timbulnya gelombang kan angin yang langsung berhubungan dengan air ya, yang langsung menggesek permukaan air. Nah, selain konversi akibat perbedaan tinggi alat pencatat, konversi juga perlu dilakukan akibat lokasi pencatatan tidak berada langsung di atas permukaan laut tempat gelombang dibangkitkan. Data angin yang diukur di atas kapal, ya, yang artinya tidak di atas permukaan laut langsung, itu dikoreksi atau dikonversi dengan menggunakan rumus ini. Ya. U itu sama dengan 2,16 US pangkat 7 per 9. US itu adalah kecepatan angin yang diukur di atas kapal. Ya. Nah, jadi ini juga dari data mentah. Ya, dari raw data. Misalnya data itu kita tahu, oh data ini diambil dari atas kapal. Nah, maka kita masukkan itu sebagai kecepatan US. Untuk dapatkan U, yang mana U ini sudah merupakan kecepatan angin di atas laut. Ya. Jadi nanti tergantung koreksi yang kita lakukan itu tergantung dari data angin kita ya. Kalau misalnya data angin kita itu eh, tidak diukur di atas kapal ya kita tidak perlu lakukan koreksi ini ya. Kita tidak perlu lakukan koreksi atau konversi ini ya. Nah, makanya biasanya beda-beda kalau kita buka laporannya orang ya atau tugasnya orang yang mana dia lakukan koreksi angin ya bisa jadi orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda tahapan koreksinya karena bergantung dari data angin yang dia dapatkan ya. Eh, Koreksi dilakukan ya berdasarkan data angin yang kita dapatkan. Kalau misalnya data angin yang kita dapatkan itu sudah pada ketinggian 10 meter misalnya, ya tidak perlu kita lakukan koreksi ketinggian 10 meter ya. Kalau misalnya dan lain-lain ya. Jadi koreksi atau konversi data angin dilakukan berdasarkan kondisi data angin yang kita peroleh. Nah, eh, bisa juga ya data angin yang kita dapatkan itu bukan diukur di atas kapal, di atas laut, tapi malah diukur di darat ya. Berarti bukan di laut ya. Nah, berarti harus dilakukan koreksi atau konversi pengukuran angin di darat menjadi angin di atas permukaan laut. Jadi biasanya pengukuran angin dilakukan di daratan ya. Stasiun-stasiun pengukur pengukur angin itu kan biasanya di darat ya. Kebanyakan memang angin itu diukur di darat. Jadi sangat sering konversi pengukuran angin di darat ini dilakukan ya karena banyak data yang kondisinya itu didapatkan dari darat ya sehingga harus dilakukan konversi ini. Padahal di dalam rumus-rumus pembangkitan gelombang, data angin yang digunakan adalah data angin di atas permukaan laut. Oleh karena itu diperlukan transformasi dari data angin di atas daratan yang terdekat dengan lokasi studi ke data angin di atas permukaan laut ya. Jadi misalnya kita mau butuh data angin di suatu lokasi yang mana lokasi tersebut rencananya akan kita bangun pelabuhan di situ. Maka data angin yang kita ambil adalah lokasi terdekat dari stasiun atau pencatatan angin online yang paling dekat dari lokasi ya. Biasanya kalau kita ambil online data angin kan bisa sekarang. Sekarang itu sudah ada banyak situs-situs yang menyediakan data angin yang kita bisa download. Nah, tapi kan kita mau download data angin di sekitar lokasi kita ya. Tidak bisa kita sembarang download data angin. Kita mau bikin bangunan pantai atau pelabuhan di perairan Makassar, kita download data angin di Jerman ya kan tidak nyambung. Jadi memang kita harus tahu titik koordinat lokasi kita. Nah, nanti itu kita masukkan di website untuk mendownload data angin ya. Biasanya mereka menyediakan lokasi spesifik di mana kita mau mengambil data angin ya. Kita masukkan koordinat apa namanya itu yang lintang timur laut apa begitunya ya. Nah, itu. Karena kan biasanya kalau website-website yang menyediakan data angin itu dia menyediakan data angin global seluruh dunia ya.
bukan cuma Indonesia. Jadi memang eh, harus ada lokasi spesifiknya. Pun demikian kalau kita ambil dari apa namanya di lapangan ya, misalnya di stasiun pencatatan data angin ya, kita cari stasiun yang terdekat ke lokasi studi kita ya. Jadi yang terdekat dengan lokasi studi ke kita ke data angin di atas permukaan laut, dilakukan konversi ya ke data angin di atas permukaan laut. Nah, hubungan antara angin di atas laut dan angin di atas daratan itu diberikan dalam hubungan ini ya. RL itu sama dengan UE per UL. RL itu apa? Inilah yang kita mau cari hubungannya. UW itu adalah kecepatan water. Ya, berarti kecepatan di laut, UW. UL itu ulen, ya, berarti kecepatan. Kenapa ini anu? Siapa? Ada yang raise hand? Siapa tadi yang raise hand? Kenapa, Dek? Tabe Bu, salah pencet Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi UW itu adalah U water, artinya kecepatan di laut. UL itu adalah ulen ya, kecepatan di darat. Nah, nanti kita cari hubungannya pakai grafik ya. Pakai ini nanti kita bisa dapat berapa UW ya. Seperti itu. Kan yang kita mau tahu kecepatan di water, di air ya, di laut. Dari U land yang kita dapat datanya dari hasil pengukuran di darat. Nah, kemudian kita dapat RL itu dari grafik. Ada RL, ada UL, maka kita bisa dapat UW. Nah, jadi ini adalah grafik ya. UW adalah kecepatan angin yang dikonversi ke laut. UL adalah kecepatan angin yang diukur di darat. RL adalah faktor konversi. Nah ini. Jadi ini adalah grafik yang kita gunakan untuk mencari atau mengkonversi kecepatan angin di darat menjadi kecepatan angin di laut. Nah, grafik ini. Sumbu X ini adalah UL ya. Jadi kecepatan angin di darat ya. Dari data kita. Jadi kalau kita dapat data yang mana data itu diukur di ya data angin itu diukur di darat, ya kita cari di sini berapa meter per sekon kecepatannya di darat. Nah, kemudian eh, tapi UL ini ya kecepatan angin di darat itu kalau misalnya kita dapat ya datanya ini data ini diambil di darat ya. Kita paling pertama kita cek dulu dia diukur di elevasi 10 meter atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita koreksi dulu ke elevasi 10 meter pakai rumus yang pertama tadi. Nah, nanti dari hasil koreksi elevasi 10 meter itu yang kita masukkan sebagai UL ya. Kecepatan angin di darat. Karena kan ceritanya masih angin di darat itu, di darat pada ketinggian 10 meter. Nah, kita mau rubah menjadi angin di laut ya. Kita masukkan berapa meter per sekon eh, ininya kecepatannya ya. Misalnya contoh ya. Contoh misalnya 15 ya. Nah, itu kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas sampai ketemu garis ini. Partisipannya sedikit sekali ini 28 Ji. Nah, mohon ketua kelas di screenshot ya pertemuan kita hari ini. Iya Bu. Itu kita tarik ke atas, ketemu garis, kemudian kita tarik ke samping. Pakai yang lurus ya. Nanti dapat di sini berapa nilainya. Itu adalah RL ya. RL berapa nilainya? Misalnya 1,1 misalnya ya. RL-nya misalnya 1,1 kita dapat. Nah, berarti 1,1 sama dengan W per UL-nya tadi misalnya 15. Nah, sehingga W itu kita bisa dapat 1,1 dikali 15. Ya, sehingga dapat berapa ya. Nah, kemudian kalau misalnya RL-nya itu
sorry, kalau misalnya ulen ya, apa kecepatan angin di darat hasil konversi pada ketinggian 10 meter itu kita dapatkan lebih dari 18,5 meter per sekon ya. Lebih dari 18,5 itu kita tidak perlu lagi masukkan menggaris-garis di grafik ini, kita langsung pakai RL itu 0,9. Jadi langsung kita masukkan RL 0,9 sama dengan UE per misalnya UL-nya 20. Kan itu kalau dia lebih dari 18,5 ya, apakah 19, apakah 18,6 dan seterusnya atau 20 misalnya. Nah, maka kita bisa langsung hitung UE berarti 0,9 dikali 20 dapat berapa ya. Jadi kalau misalnya UL yang kita dapatkan lebih dari 18,5 langsung pakai RL 0,9 seperti itu. Nah, kalau sudah kita lakukan ya konversi ini, kita sudah dapatkan UE ya, kecepatan angin di laut. Nah, berikutnya terakhir ya. Nah, terakhir itu kita cari yang namanya faktor tegangan angin ya. Jadi ketika kecepatan kita ini sudah kecepatan di laut UE ya. Nah, kita eh, cari faktor tegangan angin karena angin ini kan dia memberikan tegangan geser ya ke atas permukaan laut. Nah, jadi semacam kayak konversi akhirnya ya. Konversi akhirnya sampai kita dapatkan yang namanya UA ya. UA itu adalah faktor tegangan angin ya. Nah, ujungnya nanti itu UA itulah yang akan kita pakai di dalam melakukan peramalan gelombang ya, data UA ini atau wind stress factor ya. Jadi UA yang akan kita pakai untuk salah satu di dalam perhitungan peramalan gelombang adalah UA. Bukan UE, bukan UL, bukan apa tadi U10, bukan ya. Ujungnya ini tadi setelah kita konversi U10, UL, UW, kemudian terakhir kita dapatkan kita apa hitung UA. Nah, UA ini yang akan kita pakai di dalam menghitung di dalam melakukan peramalan gelombang ya. Jadi ini paling terakhir UA. Jadi rumus-rumus dan grafik pembangkitan gelombang mengandung variabel UA, yaitu faktor tegangan angin atau wind stress factor, yang dapat dihitung dari kecepatan angin. Setelah dilakukan berbagai konversi kecepatan angin seperti yang dijelaskan sebelumnya, kecepatan angin dikonversi terakhir itu pada faktor tegangan angin, ya, dengan menggunakan rumus ini. Jadi UA itu sama dengan 0,71 U 1,23. U ini adalah hasil koreksi terakhir kita, ya. Kalau hasil koreksi terakhir kita adalah UW, ya, U water yang sudah dikoreksi sebelumnya dengan UL, U10. Intinya sudah pernah dikoreksi U10, kemudian dikoreksi dengan kebutuhan lainnya sampai dapat koreksi paling terakhir itu yang kita masukkan sebagai U di sini, ya. Ya, jadi intinya U ini adalah kecepatan angin dalam meter per sekon pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut ya. Nah, jadi intinya itu ini 10 meter laut ya. Jadi UE, tapi UE ini UE yang dihasilkan yang setelah tadi dikonversi U10 sebelumnya. Nah itu. Kan itu berlanjut terus. Jadi kalau misalnya kita bikin di Excel, itu biasanya kolom-kolom kita itu kolom konversi angin itu paling pertama U10 dulu. Kemudian misalnya U apa di sini, koreksi apa. Misalnya koreksi eh, lokasi ya. Karena misalnya eh, atau apa ya. Kemudian misalnya UW, baru di sini UA. Nah, jadi pertama kita koreksi dulu menjadi U10 berapa. Nanti U10 kita koreksi lagi di tahap berikutnya. Kemudian kita koreksi lagi di tahap berikutnya. Nah, nanti baru terakhir dapat nilainya UA di sini dari menghasilkan yang paling diambil dari U yang paling terakhir. Yang paling terakhir itu yang dimasukkan di perhitungan UA. Ya. Jadi sudah dikoreksi 10 meter dan sudah dikoreksi menjadi kecepatan di atas laut atau air. Ya. Nah, rumusnya adalah 0,71 U pangkat 1,23. Sehingga didapat UA. Ya.
Nah, jadi itulah kira-kira beberapa konversi data angin. Sebenarnya kalau mau dibahas yang lebih lengkap lagi, sebenarnya banyak koreksi. Ada juga koreksi temperatur, ada koreksi eh, durasi, ya. Jadi tergantung, ya, tergantung dari data angin. Kemudian juga kalau misalnya informasi dari data angin itu kurang, ya kita tidak jelas, ya konversi yang paling minimal, ya itu ada, kita lakukan koreksi U10. Kemudian yang tadi itu yang ini, ya, UE. Inilah dua koreksi yang paling minimum harus ada. U10 dan UE, ya. Misalnya kita dapat data angin, kemudian kita tidak terlalu tahu apa namanya, historinya, ya, terkait durasinya, terkait temperaturnya, apa semua. Ya minimal kita lakukan dua koreksi ini, U10 dan UE, untuk bisa dapatkan UA, ya. Tapi ada juga sebenarnya yang lengkap sekali. Saya pernah eh, melakukan, eh, tuh sebentar saya coba cari. Nah, sedikit gambaran saja bahwa koreksi data angin ini mudah-mudahan sudah tampil. Excel ini saya pernah lakukan koreksi. Ini data yang ada, ya, kecepatan, kemudian arah. Saya koreksi untuk ketinggian U10, kemudian dikoreksi lagi durasi, ya. Kemudian dikoreksi lagi, ini tahap koreksi, ya. Tahap koreksi mulai dari ketinggian 10, kemudian durasi, kemudian dikoreksi stabilitas, kemudian efek lokasi, ya, baru kemudian terakhir dapat UA, ya. Jadi sebenarnya ada beberapa tahap koreksi, tapi kalau tidak, untuk durasi, stabilitas, ya, itu sebenarnya tidak harus, ya. Nah, tapi yang minimum harus ada yang ketinggian U10 dan UE, ya, untuk dapat UA. Seperti itu. Ini hanya sekedar gambaran saja. Kita kembali. Mohon ini diperhatikan materinya, ya, karena nanti adik-adik itu juga buat ini. Nanti di soal itu ada data angin, kemudian nanti adik-adik koreksi. Supaya dapat UA, nanti dari UA itu adik-adik pakai untuk melakukan peramalan gelombang. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ke pembangkitan gelombang atau ke peramalan gelombang, ya. Nah, tapi di slide ini, contohnya ini apa namanya? Mungkin terakhir nanti ada contohnya, itu apa? Hanya salah satu contoh saja, ya. Jadi eh, parameter gelombang yang akan kita cari, ya, yang dibangkitkan oleh angin itu adalah tinggi gelombang dan periode gelombang, ya. Jadi kita melakukan peramalan eh, gelombang, ya, dengan menggunakan data angin supaya kita bisa tahu, kita bisa dapat berapa tingginya, berapa periode gelombang, ya, yang dibangkitkan atau dipengaruhi oleh kecepatan angin U, ya. Jadi nanti ada kecepatan angin dalam hal ini UA, ya.
Itu salah satu parameter yang kita butuhkan di dalam eh, peramalan gelombang ya atau pembangkitan gelombang. Kemudian juga kalau kita punya data lama hembus angin ya, durasinya angin itu berhembus berapa menit atau jam ya. Nah, kemudian yang ketiga ini fetch. Nah, ini. Jadi yang ini kecepatan angin saya sudah jelaskan. Kemudian lama hembus angin biasanya itu tidak perlu dijelaskan karena biasanya ini adalah data ya. Biasanya kalau ada kalian punya datanya lama hembus angin ya itulah data lama hembus angin ya. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan berikutnya adalah fetch. Apa itu yang dimaksud dengan fetch? Karena tiga parameter ini yang akan digunakan di dalam melakukan peramalan gelombang ya. Fetch itu adalah jarak pada mana angin berhembus ya. Jadi angin berhembus dari laut dalam ya ke lokasi yang kita tinjau itu jaraknya berapa ya jarak angin ini berhembus itu adalah fetch ya. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya bikin fetch. Di dalam peramalan gelombang ya kita memprediksi gelombang dalam hal ini tinggi dan periode kita melakukan peramalan kita perlu mengetahui beberapa parameter ya. Pertama, kecepatan rata angin di permukaan air ya. Itu tadi ya, UA. Kemudian arah angin ya. Kalau arah angin kan sudah ada dari data awal kita ya. Apakah dari utara, barat, daya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga panjang fetch. Nah ini panjang daerah pembangkitan gelombang ya atau panjang di mana angin berhembus ya. Eh, di mana angin yang berhembus ini mempunyai kecepatan dan arah yang konstan. Nah itu fetch. Kemudian laba hembus angin atau durasi angin ya pada pembangkitannya atau pada fetch-nya. Nah, itu kira-kira yang kita butuhkan ya. Nah, yang lain ini kan sudah tahu ya bagaimana dapat ini UA, kemudian arah angin ada dari data, kemudian lama hembus juga biasanya ada dari data. Nah, yang ini yang fetch yang kita belum paham ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana yang dimaksud dengan fetch. Nah, yang akan kita gunakan nanti di dalam peramalan gelombang itu adalah yang namanya fetch efektif. Nah, simbolnya fetch FFF ya, fetch efektif. Fetch rata efektif. Rumusnya adalah ini ya. Jadi sigma XI cos alpha ya dibagi dengan sigma cos alpha. X ini adalah panjang fetch. Kemudian cos alpha, alpha ini adalah sudut ya. Jadi eh kita bikin garis-garis fetch ya dengan sudut ada banyak garis nanti kita bikin setiap garis ke garis berikutnya itu ada sudutnya itulah sudutnya itu alfa. Nah, kemudian panjang garis-garis yang kita bikin itu adalah xi. Nanti xi dikalikan dengan cos alfa, kemudian dijumlahkan semua di sigma kemudian dibagi dengan sigma cos alfa maka itulah yang kita dapatkan sebagai fetch efektif. Bagaimana itu maksudnya fetch efektif ya? Bagaimana kita dapat panjangnya sudutnya? Nah, eh, misalnya ini Pulau Pulau Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. Di sini Makassar misalnya. Ya, ini kan nanti ke sini dan seterusnya di atas ya. Ya. Tapi Sulawesi Selatan kan sekitar sini. Nah ini Makassar di sini misalnya. Nah, kita tinjau perairan di perairan Makassar. Misalnya kita mau bangun pelabuhan di perairan Makassar di sini. Nah, kemudian di makanya VC itu kita butuh peta ya atau kita butuh bisa kita pakai ArcGIS atau bisa kita pakai AutoCAD buatnya membuat fetch ya. Eh, di sekitar Pulau Sulawesi ini misalnya eh, ada ada pulau lah, ada pulau-pulau kecil kan. Biasa ada pulau-pulau kecil, pulau Samalona kah apakah ya, atau pulau besar. Nah,
Taruhlah begini, ini hanya sketsa kasar ya. Eh kita membuat fetch itu dari arah mata angin ya. Jadi kita menarik garis sampai menabrak daratan ya, baik itu eh, Pulau Sulawesi itu sendiri ataupun pulau lain ya. Kalau misalnya kita tidak dapat darat atau pulau, kita tarik garis sampai maksimum 1000 km. Makanya biasa kita pakai aplikasi ini, ArcGIS atau AutoCAD ya. Nah, jadi misalnya kita bikin dulu dari arah barat ya. Nah, kita menarik garis ya, lurus 0 derajat dulu ya, dari titik 0 derajat lurus sampai ada batasnya. Kalau kalau ketemu pulau ya berhenti sampai ketemu pulau, berhenti garisnya. Kalau tidak ketemu pulau ya ada kriterianya, dia harus berhenti pada maksimum panjang berapa ya, X untuk XI-nya ini. Nah, nanti dari titik nol ini ceritanya, kita menarik garis lagi ke sebelah kanannya tiap 5 derajat sampai eh, 20 derajat ya ke sebelah kanan. Kemudian ke sebelah kiri juga tiap 5 derajat sampai 20 derajat ya. Nah, itu salah satu literatur mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan tiap 6 derajat ya sampai 42 derajat ya. Yang pertama tadi mungkin saya salah ya. Mau nanti dicek ya, tiap berapa derajat dan sampai maksimal berapa derajat. Taruhlah misalnya tiap 6 derajat ya. Jadi dari sini ini anggap ini titik nol, kemudian 6 derajat ke sana, tarik. Sorry. Ini ketemu pulau berarti dia berhenti. Namanya 6 derajat ke sini, 6 derajat, stop, ada pulau, 6 derajat lagi ke sana, 6 derajat lagi ke sana, 6 derajat dari ini. Jadi dari sini ke sini 6 derajat, dari sini ke sini 6 derajat, dari sini ke sini 6 derajat ya. Sampai dapat sampai 42 derajat dari nol ya. Sana. Sebelah kanan. Demikian juga ke sebelah kiri. 6 derajat. 6 derajat. Ketemu pulau berhenti. 6 derajat. 6 derajat. Ya, 6 derajat sampai 42 derajat. Nah, ini adalah fetch. Ya. Nah, sudutnya ini itu adalah alfa. Ya. XI itu adalah panjang garisnya. Ya, jadi kita harus tahu ini panjangnya berapa. Ini yang ini panjangnya berapa, yang ini panjangnya berapa. Ya. Seperti itu kira-kira fetch. Jadi fetch efektif itu adalah fetch rata efektif. Kemudian XI itu adalah panjang segmen fetch yang diukur dari titik observasi gelombang ke ujung akhir fetch. Ya, ini yang diukur dari titik observasi gelombang di pantai sampai di ujungnya, garis ujungnya itu adalah panjang fetch. Nah, kemudian alfa itu adalah deviasi pada kedua sisi dari arah angin dengan menggunakan pertambahan 6 derajat sampai sudut sebesar 40 derajat pada kedua sisi dari arah angin ya. Kayak begini tadi ya, 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat sampai 42 derajat. Demikian juga ke sini 6 derajat, 6 derajat. Nah, kemudian kita lakukan lagi untuk arah lain ya. Ini Makassar. Kita lakukan misalnya ke arah sini ya. Ke arah sini berarti tidak bisa karena ada darat di bawahnya. Nah, ya seperti itu ya. Pokoknya kalau ada darat ya tidak bisa menarik garis. Jadi itu adalah sudut ya sebesar 6 derajat sampai 42 derajat. Contoh ini. Contoh ini Jakarta ya. Jadi ini nol ya, yang tebal ini nol ya. Jadi ditabulasi itu nol dulu diisi. Kemudian ke ke 6 derajat di sebelahnya ya, ini 6 derajat, kemudian 12 derajat, 18 derajat, 24, 30, 36 sampai 42 derajat. Demikian juga ke sebelah kirinya 6 derajat, 12 sampai 42.
Nah, kemudian kita hitung cosnya 42 berapa, cosnya 36 berapa, masukkan di sini di tabel ini ya, cos sudut alfanya. Nah, kemudian panjangnya ini dalam kilometer itu berapa ya, yang 42 derajat yang paling kanan ini berapa panjangnya. Dari sini ke sini diukur, makanya kalau AutoCAD kan ada bisa langsung dapat ukurannya. ArcGIS juga begitu bisa langsung dapat ukurannya. Kemudian yang ini berapa panjangnya ya, masukkan sini, masukkan semua panjangnya ya. Nah, kemudian karena rumusnya itu adalah XI cos alfa, maka ini diperkalikan. Ini dikali dengan ini di sini ya. Nah, kemudian karena di rumusnya sigma maka dijumlahkan ya. Ya, jumlahnya itu. Kemudian di bawahnya sigma cos alfa maka cos alfanya juga dijumlahkan ya. Nah, itu kemudian yang dibagi. Ini dibagi ini dapat fetch efektifnya ya. Itu. Itu baru dari satu arah ya. Itu baru dari utara ya. Kita lakukan juga untuk timur laut misalnya. Kalau timur laut kan berarti nolnya di sini ya. Nanti ke kanan 6 derajat sampai 40 derajat, 42 derajat. Tapi kalau ada darat ya tidak digaris ya. Berarti mungkin sampai berapa saja. Kemudian ke sini juga lagi ya. Dan seterusnya. Itu adalah fetch. Sehingga nanti akan ada eh, banyak fetch efektif dari arah utara, dari arah barat, dan seterusnya. Contoh, contohnya. Nantilah saya carikan contohnya ya. Oke. Nah, kemudian kita dari data itu tadi kan sudah UA sudah, kemudian arah angin dari data, kemudian fetch saya sudah berikan gambaran ya, walaupun tidak terlalu detail, tapi setidaknya saya berikan gambaran bagaimana yang dimaksud dengan fetch. Kemudian kalau ada data lama hembus angin, ya biasanya dari data ya. Sehingga parameter-parameter yang kita akan gunakan di dalam melakukan peramalan gelombang di laut dalam ya. Nah, ini kenapa ada kata-kata di laut dalam? Karena gelombang yang kita ramalkan itu nanti yaitu tinggi dan periode gelombang itu adalah tinggi dan periode gelombang di laut dalam ya. Di laut dalam ya, artinya kita, dari tinggi dan periode gelombang di laut dalam itu eh, kita harus lakukan lagi analisa deformasi gelombang namanya. Ya, saya kayaknya sudah jelaskan atau belum ya? Deformasi gelombang yaitu ketika gelombang ini menjalar dari laut dalam dia mengalami perubahan bentuk sampai ke pantai ya. Lokasi yang kita mau bangun kan ceritanya di pantai ya atau di dekat pantai. Nah, jadi ketika gelombang ini menjalar dari laut dalam dia mengalami deformasi eh, perubahan bentuk gelombang sampai akhirnya tiba di sekitar pantai. Itu mengalami perubahan. Jadi kita lakukan lagi analisa ya, seperti itu. Tapi nanti akan kita bahas di materi lain. Saya lupa apa sudah saya sampaikan atau belum. Makanya mungkin kalau kalian sudah ambil mata kuliah teknik pantai, biasanya saya jelaskan di mata kuliah teknik pantai. Oke ya. Nah, jadi berdasarkan pada kecepatan angin, ya, kemudian kecepatan angin U yang kemudian nanti menghasilkan UA ya. Eh, Lama hembus angin dan fetch seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya dilakukan peramalan gelombang dengan menggunakan grafik ya. Nah, jadi eh, kalau di contoh ini kita pakai grafik ini ya. Kalau di eh, ada juga yang kalau di tugas mungkin atau di laporan ini kita pakai rumus-rumus ya, banyak rumus-rumus sampai akhirnya kita dapat eh, tinggi dan pada gelombang ya.
Maksud saya banyak lagi dilakukan. eh Kalau dicontoh ini sederhana sekali ya, tapi sebenarnya kita ini hanya gambaran saja bahwa parameter itu bahwa parameter yang saya sudah sampaikan tadi itu dilakukan dalam peramalan gelombang yang mana nanti menghasilkan tinggi dan periode gelombang. Tapi sebenarnya tidak sesederhana ini ya. Nah, ini rumusnya, ini contohnya sederhana sekali, tapi sebenarnya tidak sesederhana ini. Sebenarnya kalau yang betul-betul kita lakukan peramalan gelombang itu kita harus cek dulu, banyak pengecekan harus kita lakukan. Apakah dia termasuk fetch limited, kemudian apakah dia termasuk duration limited, apakah dia sempurna, tidak sempurna. Nanti dari hasil analisa kita, nanti dia akan di dihitung dengan dihitung dengan rumus apa ya, sampai akhirnya nanti dapat tinggi dan pada gelombang. Nah, nantilah mudah-mudahan saya bisa jelaskan ya yang versi spesifiknya. Kalau yang di sini kan ini versi sederhana ya. Tapi tidak apa-apa untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa gelombang itu data parameter gelombang, dalam hal ini tinggi dan periode gelombang, itu kita bisa dapatkan dari parameter-parameter angin, fetch, lama hembus angin, dan sebagainya ya. Salah satunya dengan menggunakan grafik ya. Nah, itu yang akan kita lihat di 3 slide terakhir ini. Jadi dari grafik tersebut apabila panjang fetch diketahui, faktor tegangan angin diketahui, durasi atau lama hembus angin diketahui, maka kita bisa tahu berapa tinggi dan periode gelombang signifikan ya. Grafik ini dikembangkan oleh ini ya. Nah, gelombang yang diperoleh ini adalah gelombang laut dalam ya, gelombang laut dalam signifikan. Jadi gelombang laut dalam ini kalau kita mau pakai di dalam perencanaan pelabuhan atau bangunan pantai yang letaknya di pantai atau dekat dengan pantai, maka gelombang laut dalam ini harus dianalisa lagi dulu sampai dapat gelombang di pantai ya. Karena ini masih gelombang laut dalam. Nah, hasil yang diperoleh ada 2 jenis, yaitu fetch limited dan duration limited. Nilai yang dipakai adalah yang lebih kecil ya di contoh ini. Kita coba langsung lihat. Ini adalah grafik yang dimaksud ya. Jadi sumbu X ini adalah fetch. Jadi sumbu X ini adalah fetch ya, yang kita hitung fetch efektif berapa. Kemudian sumbu Y ini adalah UA ya, UA. Nah, kemudian di tengah-tengah ini banyak garis ya, saling bertumpuk-tumpuk. Ini yang eh, yang 1 meter, 0,9 meter, 0,8 meter itu adalah tinggi gelombang ya. Kemudian ini yang sekon ya, 4,5 sekon, 5 sekon, 5,5 sekon, 6 sekon dan seterusnya itu adalah periode gelombang. Kemudian yang jam ini 1,5 HR, 2 HR atau hour ya, jam itu adalah lama hembus angin ya. Oke. Kita lihat contohnya soalnya. Akan diramalkan tinggi dan periode gelombang di suatu tempat di laut dalam ya. Kecepatan angin yang diukur di darat dekat laut ya. Jadi anginnya ini diukur di darat ya. Anginnya diukur di darat adalah 10 meter per sekon ya. Jadi ini eh, yang pertama kita dapatkan angin ini diukur di darat ya. Sehingga angin yang diukur di darat ini harus kita konversi menjadi angin di laut ya. Kemudian kita dapatkan dari soal durasi angin atau lama hembus angin itu 3 jam. Kemudian juga panjang fetch efektif itu adalah 100 kilo ya. 100 kilometer dari hasil perhitungan ya. Ditanyakan berapakah tinggi dan periode gelombang, berapa H, berapa T. H itu adalah tinggi gelombang, T itu adalah periode gelombang ya. Dalam hal ini ya kita sudah mau dapatkan data gelombang ya.
ya, dari meramalkan dengan data angin, fetch dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita konversi dulu, hitung kecepatan angin di laut ya. Nah, jadi kita konversi dulu, kita mau cak ini kan yang ada adalah UL ya. Taruhlah misalnya UL yang 10 ULEN ya, len darat. 10 meter per detik ini sudah diukur pada ketinggian 10 meter ya. Nah, 10 meter per sekon. Nah, ini sehingga ini yang kita rubah menjadi UW. UW-nya berapa ya? Nah, kita ingat tadi ada grafik ya, grafik sumbu yang begini tadi ya. Di sini UL, di sini RL ya. Nah, UL-nya itu kita masukkan 10 ya. 10 naik ke sini ketemu garis, kita tarik ke samping dapat nilai RL ya. Nah, kemudian kita gunakan rumus ini ya. Nah, kebetulan RL-nya itu yang kita dapatkan nilainya adalah 1,13 di grafik ya. Dengan memasukkan UL itu 10. Nah, sehingga kita dapat RL, kita punya datanya UL, maka kita bisa hitung UW. UW itu berarti RL dikali UL ya. 1,13 dikali 10 dapat 11,3 meter per detik ya, meter per sekon. Jadi tadinya kecepatan di darat itu 10 meter per sekon, ternyata kecepatan di laut itu 11,3 meter per sekon ya. Nah, kemudian itu UE. Kemudian ingat bahwa terakhir yang kita butuhkan itu adalah UA ya. Demikian juga di grafik ini yang sumbu Y itu adalah UA sehingga kita harus hitung UA ya. Dengan rumus ini. UA itu sama dengan 0,71 UW, ini kurang U, ya UW pangkat 1,23. Jadi 0, masukkan 0,71, UE-nya ini 11,3, pangkat 1,23 dapat ini. 14,01 meter per sekon. Ya. Oke, selanjutnya, karena kita sudah dapat UA, ya, UA kita dapat 14,01, kemudian fetch-nya kita dapat 100 km, itu kemudian kita masukkan di grafik, ya. Nih, fetch 100, ini ya, 100 kilo ini. Ini satuannya kilometer. Ini fetch 100. Kemudian UA tadi 14,01. 14 lah ya. Sini. Ini UA 14. Sehingga kita cari titik pertemuannya di mana. Ya, ini kita tarik ke atas. Dari 100 ini tarik ke atas. Terus ya. Kemudian dari 14 UA itu juga tarik ke sini. Tarik sampai dapat titik temunya. Nah, titik temunya di sini ya. Titik temunya itu di sini. Sini. Di titik merah ya. Nah, kita lihat titik merah ini, kita cari itu yang kena garis yang mengandung meter-meter. Nah, kalau yang mengandung meter-meter maka itulah tinggi gelombang. Kita lihat ini. Nah, em, nah, dia ternyata berada di sini di antara, kita ikuti itu kontur garis yang meter-meter. Nah, ini kan yang ini 2 meter, di tengah, di sampingnya lagi ini 2,5 meter. Dia berada di tengah-tengah antara 2 meter dengan 2,5 meter. Sehingga nanti kalian lakukan perhitungan berapa itu kalau dia garisnya di tengah antara 2 meter dan 2,5 meter ya. Maka itu adalah tinggi gelombangnya. Kemudian berikutnya kita cari lagi yang mengandung garis yang mengandung SS atau sekon ya, itu artinya periode gelombang. Yaitu eh yang ini. Nah, ini pas dia adalah 7 sekon. 7 ini. Dia kena pas garis 7 sekon. Ini 7 sekon. Ya. Kita coba lihat. Uh, Dihitung pula
Selain berdasarkan UA, ini sorry ya. Nah, ini dapat tadi kan saya bilang dia berada di antara 2 meter sama 2,5 ya, di tengah-tengahnya itu. Nah, ternyata kalau kita lakukan perhitungan dapat 2,28 meter untuk tinggi gelombangnya. Nah, kemudian tadi periodenya saya dapat pas di garis 7 sekon ya, 7 detik ya, sehingga dapat ini. Nah, dua nilai ini dari data ini ya. Nah, sehingga kita sudah dapat berapa tinggi gelombang di laut dalam dan periode gelombang di laut dalam, yaitu periodenya adalah 7 detik. Nah, kemudian selain kalau berdasarkan, ini kan tadi berdasarkan UA dan F ya. Selain berdasarkan UA dan F, dihitung pula tinggi dan periode gelombang berdasarkan UA dan durasi angin ya. Karena kebetulan disoalkan ada juga durasi ya, ini 3 jam. Nah, sehingga kita juga bisa pakai UA dengan durasi ya, 3 jam. Caranya adalah kita lihat di grafik. Nah, UA-nya tadi kan 14 ya. Kasih ketemu ini garisnya 14, kemudian cari garis yang putus-putus, itu kan hours itu. Yang putus-putus artinya itu durasi. Kemudian 3, ini 3 hours, ini 3 hours. Nah, ini garisnya putus-putus ke sini, ke bawah sini. Nah, berarti titik temunya itu di sini dengan UA 14 ya. Nah, di sini. Nah, dari situ kita tariklah garis mengikuti kontur yang ada kandungan meter-meternya atau apa namanya, tinggi gelombang. Kebetulan ini dia berada di tengah-tengah garis antara 1 meter dengan 1,25 meter. Ya. Nah, kemudian untuk periode, kalau untuk periode yang sekon-sekon ini ya, susah-susah gampang ini ya. Ini 5 sekon, 4 sekon. Oh, ini sorry, ini saya gambar di antara garis 4 sekon dan 4,5 sekon. Ini yang pertama tadi. Nah, sekarang kita cari yang mengandung meter. Nah, yang mengandung meter itu oh, di sini juga, dekat di sini. Nah, dia juga di antara 1 meter dan 1,25 meter ya. Nah, berarti tinggi gelombangnya berada di antara 1 meter, 1,25, kemudian periodenya berada di antara 4 dan 4,5. Kita coba cek. Ya, jadi hanya tadi dia berada antara 1 dengan, saya cek dulu, 1 meter dan 1,25 meter ya. Nah, dia tadi kita dapat berada di antara 1 meter dengan 1,25 ya. Dapatnya itu 1,1. Kemudian tadi eh, periode itu 4 sekon dengan 4,5 sekon. 4 sekon dengan 4,5 sekon ya. Dapatnya 4,3. Itu. Nah, kemudian yang mana kita pakai? Nah, kita punya dua ini. Ada H yang akibat fetch, ada H dan T akibat fetch, ada H dan T akibat durasi ya. Nah, biasanya diambil yang lebih kecil, yaitu yang ini ya. Yang akibat durasi itu kita ambil, berarti kesimpulannya tinggi gelombang di laut dalam itu adalah 1,1 meter. Periode gelombang di laut dalam itu adalah 4,3 detik. Seperti itu. Ini sudah habis slide-nya ya. Oke, jadi ini adalah contoh penggunaan grafik untuk mendapatkan tinggi dan periode gelombang dari data-data UA, fetch maupun durasi ya. Tapi sebenarnya eh, kalau kita bikin tugas ya atau laporan yang lebih spesifik lagi, biasanya kita bukan begini caranya ya. Saya coba tunjukkan caranya. Saya coba cari dulu, masih ada waktu ya. Kita 5 menit saja. Nah, ini ya.
Ini tadi fetch ya. Cuman ini belum lengkap. Ya ini fetch, menghitung fetch. Ada nanti versi lengkapnya tapi saya lupa di mana. Ya, ini kemudian koreksi angin. Kemudian, nah ini. Jadi dia kita hitung lagi dulu dia kondisinya sempurna atau tidak sempurna ya. Jadi banyak perhitungan. eh Pakai ada persamaannya. Nanti saya perlihatkan ada persamaannya. Nanti dapat terakhir dia kondisinya sempurna kah, tidak sempurna. Nah, nanti difilter ya. Kita bikin lagi kondisi kalau dia sempurna, kemudian kalau dia tidak sempurna ya. Nah, kalau dia tidak sempurna, dari kondisi dia tidak sempurna itu dihitung lagi ada persamaannya untuk dapatkan kondisi berikutnya apakah dia duration limited yang pakai durasi sama kayak tadi yang grafik itu kita bisa pakai durasi, kita bisa pakai fetch ya. Nah, nanti di sini kita hitung dia pakai duration, pakai durasi ataukah dia pakai fetch ya, fetch limited ya. Nah, cara mendapatkannya kita pakaikan dia durasi atau fetch kondisinya itu dari perhitungan ada rumusnya ya. Nah, jadi kalau fetch limited begini, kalau duration limited ini, nah, nanti data final itu kita bisa tentukan ya tinggi dan periode gelombangnya, yang mana itu diperoleh dari durasi ya. Nah, kemudian juga eh, tinggi dan periode kalau dia dari fetch ya, seperti itu. Sampai akhirnya dapat tinggi dan periode gelombang ya. Kemudian nanti kita tentukan tinggi dan periode gelombang signifikan ya, dan seterusnya ya. Seperti itu kira-kira. Karena kan data kita itu bukan cuma satu. Kalau tadi di contoh itu kan kita cuma punya satu data kecepatan angin, kemudian satu data fetch, satu data durasi. Padahal data itu banyak ya. Angin saja bukan cuma satu, angin ada banyak ya. Ini ada ada banyak sekali data angin ini ya. Ada dari arah utara, dari arah. Tadi di contoh itu cuma satu. Tadi contohnya itu cuma 10 meter per sekon, cuma satu data ya. Ini kan nanti ada banyak data. Di soal yang akan kalian diberikan untuk tugas desain bertahap itu ada banyak data kecepatan angin ya. Sehingga itu harus dibikin seperti ini ya. Cek sempurna tidak sempurna, apakah dia fetch, apakah dia durasi. Baru terakhir dapat tinggi dan periode gelombang. Tinggi dan periode gelombang juga berarti ada banyak karena dari data pertama juga banyak kan data anginnya. Sehingga nanti dari sekumpulan data tinggi dan periode itu kita cari tinggi signifikan ya, sehingga dapat satu saja nanti. Ya, tinggi gelombang signifikan, periode gelombang signifikan ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, mudah-mudahan pekan depan kita bisa lebih jelas ya bagaimana kita akan mengerjakan tugas kita untuk tahap ketiga. Tapi untuk tahap kedua, mohon nanti siap-siap buat dulu peta batimetri ya. Nanti saya akan infokan bagaimana wilayahnya. Kamu kalian tiap kelompok cari peta batimetri wilayah apa ya. Nah, itu nanti akan saya infokan. Tapi untuk tahap kedua buat dulu peta batimetri ya. Oke, baiklah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Kalau sudah tidak ada, eh, mau dikerjakan tugasnya, saya akhiri perkuliahan kita untuk pertemuan 4. Jangan lupa absen bagi yang hadir dan mengikuti dengan fokus. Terima kasih. Mudah-mudahan yang ikut dengan fokus dapat manfaatnya ya. Dapat worth it yang ikut dengan fokus ya. Apakah nanti di akhir kelihatan dia paham ya sehingga nilainya bagus. Eh, jadi saya mengucapkan terima kasih yang bagi yang ikut dengan fokus. Baiklah, saya akhiri perkuliahan kita pada pertemuan 4 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Minggu